Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai krisis ekonomi global di era COVID-19. Latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 menjadi masalah global yang terjadi di awal tahun 2020 dan telah memakan banyak korban jiwa sehingga mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan secara cepat. Dan di Indonesia sendiri, demi terputusnya rantai paparan virus tersebut, pemerintah memberlakukan kebijakan penerapan PSBB dan work from home. Kebijakan tersebut berdampak kepada berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Laporan Organization for Economic Cooperation and Development menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, serta hilangnya kepercayaan konsumen. Dari peristiwa COVID-19 ini mempengaruhi banyak aspek di dalam kehidupan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Dampak yang cukup besar dirasakan pada sektor ekonomi. Aktivitas ekonomi di berbagai tingkatan, misalnya di tingkat lokal, nasional, hingga di tingkat global, akan mengalami perlambatan sehingga terancam berhenti. Adanya keterbatasan dalam berbisnis karena tidak terlaksananya sistem jual beli yang efektif membuat para pelaku ekonomi mengalami kerugian yang besar dan mengakibatkan banyak usaha yang mengalami kebangkrutan. Dampak krisis global pada ekonomi Indonesia terjadi dengan turunnya nilai tukar rupiah yang membuat harga-harga produk semakin mahal dan menyebabkan inflasi. Penurunan pasar saham karena perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju mempengaruhi pasar saham di Indonesia, dan juga meningkatnya pengangguran di Indonesia karena banyaknya perusahaan yang terpaksa memberhentikan karyawannya karena dampak krisis ekonomi global. Dalam situasi krisis ini, ada kontribusi dari ekonomi dan keuangan Islam dalam penyaluran bantuan langsung berasal dari zakat, sedekah dan infak, penguatan wakaf, dan juga bantuan modal usaha terhadap UMKM. Skema Qardul Hasan yang memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan jangka waktu tertentu tanpa bunga. Adanya juga peningkatan literasi ekonomi dan keuangan Islam melalui pengembangan teknologi finansial syariah dalam menyebarluaskan ajaran ekonomi dan keuangan Islam melalui platform-platform digital. Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara, bank sentral, dan juga lembaga yang terkait untuk mengatasi pandemi ini. Yang pertama, adanya kebijakan moneter. Bank sentral menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat likuiditas pasar keuangan. Selain itu, bank sentral juga dapat memperluas program pembelian aset untuk memperkuat pasar keuangan. Yang kedua, adanya kebijakan fiskal, itu memperlakukan stimulus fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya dengan adanya diskon pajak, subsidi, dan yang lainnya. Lalu, kebijakan kesehatan, meningkatkan kapasitas rumah sakit dan memperluas akses ke perawatan dan mencari solusi untuk menghentikan virus tersebut. Di kebijakan ekonomi, negara memperkuat sektor-sektor yang terdampak seperti pariwisata, perhotelan, dengan memberikan insentif dan juga bantuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, adanya kebijakan di internasional dengan bekerja sama dengan negara lain untuk memberantas virus dengan mengembangkan vaksin dan juga saling membantu dalam pertukaran informasi dan juga bantuan. Dari kasus COVID-19 ini, banyak hal yang perlu diperhatikan dan diperkuat lagi agar tidak terulang di masa yang akan datang. Perkuat aspek keuangan dengan menstabilkan nilai tukar rupiah agar tidak terjadi inflasi. Memajukan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan teknologi yang ada agar dapat mempermudah kita dalam mencari solusi di masalah yang akan datang. Perkuat aspek kesehatan dengan pengendalian dan perbanyak SDM kesehatan yang berkualitas. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan kali ini, yaitu upaya pemerintah terhadap pemberantasan COVID yang sudah cukup baik dengan memperhatikan berbagai macam aspek. Namun, dalam penerapan PSBB, sepertinya bukan solusi yang cukup baik karena tetap tidak memutus rantai COVID-19 dan masih adanya kontak fisik. Mungkin jika ada posisi tersebut, lebih baik diberlakukan lockdown total, walaupun berdampak kepada ekonomi, namun rentang waktu virus ini bisa lebih cepat selesai, seperti yang diberlakukan oleh Cina yang bisa menyelesaikan virus ini secara singkat sekitar 3 bulan. Setelahnya baru mengupayakan ekonomi agar bisa bangkit kembali. Dan untuk kedepannya, pemerintah harus lebih memperhatikan aspek-aspek kesehatan, ekonomi, dan juga ilmu pengetahuan agar bisa meminimalisir segala kemungkinan yang terjadi. Lalu, dalam penerapan sistem ekonomi syariah, mungkin bisa lebih diupayakan untuk pelaksanaannya di Indonesia.
Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.